Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala fi ayatin ukhra wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, Allah memerintahkan kita untuk mengambil apa saja yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang Rasul maka jauhilah. Perintah dari Al-Quran. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kaummu sendiri, dari kaum jenis manusia, bukan dari jenis malaikat. Min anfusikum, dari kaummu sendiri. Karena Rasulullah SAW itu manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum, aku hanyalah manusia seperti kamu sekalian. Yang membedakan yuha ilayya, bahwa diwahyukan kepadaku. Artinya Rasulullah bedanya dengan kita, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyunya yang paling utama adalah annama ilahukum ilahu wahid, yaitu bahwa hanyalah Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Kita makan, minum, tidur sama. Rasulullah juga makan, minum, beristri, tidur sama. Pergi ke pasar, ya sama Rasulullah SAW itu. Bedanya cuma bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu, dan itu sebagai Rasul. Nah, Rasulullah SAW ini istimewanya sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan umatnya.
sangat peduli dengan umat manusia. Azizun alaihi ma anittum. Artinya bahwa Rasulullah SAW merasa berat kalau kamu sekalian menderita. Itu ciri pimpinan, ingin agar rakyatnya, umatnya bahagia, ringan, tidak diberi beban banyak-banyak. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat ya, penderitaan kamu sekalian, maka inginnya memudahkan dalam segala hal, memudahkan. Dalam ajaran Islam tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Kalau di zaman Yahudi, kalau pakaian itu kena najis, nggak boleh dicuci, dipotong. Jadi kalau ini kena najis, itu nggak boleh dicuci, dipotong. Islam nggak begitu, dicuci sampai bersih. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Dan menginginkan agar kamu sekalian iman dan selamat. Jadi menginginkan semua umatnya itu selamat. Iman yang benar agar aman dalam hidupnya, selamat di dalam hidupnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya. Itu dari At-Taubah 128. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian Rasulullah SAW itu betul-betul pembawa rahmat. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah menyebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman, sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada berada di tengah-tengah mereka. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi pengaman, diutus sebagai pengaman, sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di tengah-tengah mereka. Selama Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kaumnya, itu aman kaumnya itu. Tapi setelah sepeninggal beliau bagaimana? Apa pengamannya? Allah memberikan pengaman yang lain. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat 33. Dan sekali-kali Allah tidak hanya akan menyiksa mereka selama mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi pengaman yang berikutnya adalah istighfar. Kalau kita banyak istighfar, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan menyiksa kita di dunia ini. Pengaman itu. Jadi zaman Rasul ada Rasul. Tetapi yang jauh dari Rasul dengan istighfar. Zaman setelah Rasulullah SAW meninggal, ya dengan memperbanyak istighfar. Kalau ingin aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan kajian hari ini. Yang pertama surat At-Taubah 128, yang ketiga surat Al-Anfal, yang kedua surat Al-Anfal ayat 33.
Yang menarik ini supaya lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah SAW. Ya, sebagai syarat kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, mendapatkan syafaat. Karena ibadah kita boleh jadi banyak yang tidak diterima kalau hatinya nggak ikhlas, niatnya nggak benar, nggak diterima oleh Allah. Sebab syarat ibadah itu dua ya, ibadah tapi ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah paket. Kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bukan paket. Ibadah paket itu seperti sholat, itu paket, itu tidak boleh ada pembaharuan. Sholat subuh 2 rakaat tetap 2 rakaat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, paket itu. Kalau ruku ke depan nggak boleh untuk kayak supaya enak, pokoknya rukuknya ke belakang, itu nggak boleh, karena itu ibadah paket, namanya ibadah mahdhah. Tapi kalau ibadah yang bukan paket seperti mencuci, itu diperintahkan. Setelah ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaklah kamu bersihkan, kamu sucikan. Diperintah untuk mencuci baju. Mencuci bajunya dulu dikucek-kucek di sungai. Ya, sekarang berubah, pakai langsung masukkan ke mesin. Tinggal bagaimana supaya tidak najis itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mencuci itu hati-hati, khususnya ibu-ibu. Ya bapak-bapak juga harus bisa. Jangan sampai mencuci masih tetap najis. Bagaimana? Ya, karena perintah itu untuk kalau mencuci itu ya pertama masukkan di dalam ember baju kotornya, dipisah antara yang punya mutanajis, najis, dengan yang cuma kotor, baju kotor dipisah. Yang mutanajis dikucek dulu ke najisnya, masukkan dalam ember, kemudian diberi air sampai mengalir airnya untuk menghilangkan najis. Kadang-kadang ibu-ibu nggak paham menghilangkan najis, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. Jadi sudah dialirkan dengan air yang mengalir, berbasuh dengan air mengalir. Kalau masih banyak najisnya, kemasukkan di dalam mesin cuci, campur aduk ya, antara baju yang najis dengan baju yang sekedar kotor karena debu dan seterusnya, karena keringat. Wa thiyabaka fatahhir, diperintah untuk mencuci. Tetapi ini ibadahnya ibadah bukan ibadah mahdhah, tapi ibadah ghairu mahdhah yang bisa dilakukan dengan inovasi-inovasi. Ya, mencucinya bisa pakai mesin, bisa laundry apa segala macam, bisa mencuci dengan bil bukhor, dengan uap, bisa, dan seterusnya. Itu ibadah. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa, dan kita wajib mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ayat yang tadi
Azizun alaihi ma anittum. Rasulullah SAW tidak suka kalau kamu sekalian menderita. Jadi menginginkan agar umatnya itu tidak menderita. Ajaran-ajaran Islam untuk membahagiakan kita. Dan semakin kita melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka kebahagiaan, kesehatan itu akan terjamin. Kalau sholatnya rajin, hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada kemarahan, tidak ada permusuhan, insya Allah sehat walafiat. Semua penyakit insya Allah hilang, kecuali penyakit satu yang gak ada obatnya, penyakit tua. Jadi semua, kata Rasulullah SAW, likulli da'in dawa. Setiap ada penyakit mesti ada obatnya. Illal haram, kecuali umur tua. Kalau tua nggak bisa diobati. Ibu-ibu walaupun kalau sudah umur 70 ya kirut-kirut ingin dialus-alus, tetap aja kirutnya ada. Ya, bapak-bapak itu gitu manusia yang namanya, tidak ada obatnya kecuali tua, yang ujungnya akan diserangi oleh Allah untuk dijemput, ya, diwafatkan. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah tidak suka kamu menderita. Maka semua ajarannya itu membuat kita senang, membuat kita nyaman. Kalau kita banyak zikir, banyak tilawatul Quran, kita yang nyaman. Kita buktikan kalau kita rajin tilawatul Quran, rizkinya akan terpampang lebar, luas. Kalau tilawatul Qurannya rajin. Kalau ada masalah-masalah, baca Al-Quran, kesedihannya hilang. Karena diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Itu ajaran yang dibawa Rasul mesti membuat kita bahagia. Coba kita buktikan baca salawat yang banyak. Terasa hati tenang, banyak dimudahkan oleh Allah. Ya. Memperbanyak zikir, dan zikir itu harus banyak, nggak boleh sedikit, Pak. Uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah sebanyak mungkin, yang banyak. Jangan sampai sedikit. Yang sedikit zikir itu munafik. Yang sedikit zikir itu munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu ciri munafik, dan tidak banyak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu munafik. Berarti kalau kita jarang ingat Allah, ya, jarang berzikir, itu ada ciri-ciri kemunafikan dalam diri kita. Jangan sampai. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah tidak suka kalau kita menderita. Maka semua ajarannya membawa kepada kebahagiaan. Kalau seandainya ukhuwah, persaudaraan, dilaksanakan betul ukhuwah itu antar umat, ta'awun, saling tolong menolong, tidak ada orang miskin yang tidak makan di dunia ini, enggak ada. Kalau banyak orang miskin berarti ada kekayaan yang menumpuk pada beberapa orang. Entah pada oligarki, ada orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau sedekah, itu mesti ada yang begitu. Maka dalam Islam supaya tidak ada yang menderita, hakikatnya kita ini tidak boleh kaya berlebihan sampai saudara-saudara kita semuanya makan, gampang makannya. Maka kewajiban kita seperti di komplek ini, ya, didata siapa yang tidak mendapatkan penghasilan. Kita
ta'awun, kita tolong. Kan ajaran Islam itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Nah, di situ bahagia. Ajarannya itu belum. Seluruhnya mengarah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemarah dilarang oleh Rasul karena kalau sering marah penyakitnya banyak. Seorang Rasul ini yang hebat luar biasa. Ya, ketika ada yang marah-marah, minta nasihat kepada Rasul. La taghdab. Jangan suka marah. Mengharapkan nasihat lain. Ya Rasulullah, beri nasihat aku. Lagi-lagi yang kedua, la taghdab. Sampai 3 kali, jangan marah. Jangan marah. Lah kalau di rumah, indah kalau di rumah itu nggak ada yang marah itu. Suami tidak marah pada istri, seorang tua, orang tua tidak marah kepada anaknya. Indah, aman semuanya itu. Kehidupannya bahagia, penuh dengan ta'awun, penuh dengan keceriaan. Itu dalam rumah tangga. Azizun alaihi ma'anitu. Ciri bahwa Rasulullah SAW tidak suka kalau kita menderita. Semua ajarannya tadi mengarah agar kita menjadi orang yang tidak menderita. Coba cari nanti pelajaran apa, nasihat apa dari Rasul yang membuat kita ini sengsara. Enggak ada. Yang ada disuruh kita tolong menolong, berukhuwah, bersaudara, aman, tentram. Bahkan sedekah pun diperintah. Kalau tidak punya harta ya dengan tenaga. Kalau tenaga sudah nggak ada, ya senyum sampai berbuat kebajikan, menolong orang dengan kebajikan itu sudah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Artinya kalau manyun mulutnya cemberut, apa itu? Dosa. Dan disuruh untuk bahagia. Maka tidak pernah Rasulullah SAW dalam kehidupannya itu ketemu dengan orang itu penuh dengan cemberut. Kalau yang suka cemberut, yang suka marah-marah melulu, sok gaya, makanya kalau jadi satpam juga tetap ceria. Jangan mentang-mentang satpam kemudian waduh kayak serem sekali gitu. Enggak bagus. Ya. Kalau yang ceria-ceria itu memang insya Allah ahli surga itu. Ahli surga. Yang suka marah-marah, yang suka cemberut itu dekatnya dengan malaikat Malik. Malaikat Malik itu enggak pernah senyum sama sekali. Siapa malaikat Malik? Siapa? Penjaga neraka itu. Iya. Makanya kalau kita jarang senyum, artinya dekat-dekat dengan malaikat Malik. Rasulullah SAW indah, azizun alaihi ma'anitu. Cirinya. Maka kita perlu untuk meneladani Rasulullah SAW dalam banyak hal. Yang kedua adalah azizun alaihi ma'anitu, harisun alaikum, menginginkan agar kamu sekalian itu Islam, iman, aman, tentram. Inginnya maka tidak ada seseorang yang dikehendaki oleh Nabi dia itu suruh sengsara, suruh menjadi orang yang menderita. Tidak ada. Inginnya supaya mukmin. Abu Jahal, Abu Lahab diajak terus untuk iman. Abu Thalib pamannya sendiri yang dalam satu riwayat
belum baca syahadat, itu diinginkan agar syahadatlah, masuklah dalam Islam. Ingin seluruhnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengirim surat, tapi setelah di Madinah, dakwah melalui surat, mengirim surat ke pembesar di Timur Tengah, pembesar Eropa, pembesar Persia, ngirim surat ke Muqawqis. Muqawqis itu salah seorang pemimpin di Timur Tengah dulu zaman Rasul, waktu Rasulullah sudah hijrah ke Kisra, ke Iran, ke Persia dulu, sekarang namanya Iran. Dikirimkan surat, termasuk ke Kaisar Romawi, dikirimi surat, ke penguasa di Mesir, penguasa Ethiopia, dikirimi surat. Coba bayangkan para sahabat berangkat dari kota Madinah dengan berkendara menyampaikan surat dakwah, menyeru. Itu dilakukan karena ingin agar umatnya ini bahagia, menjadi mukmin dan selamat, menginginkan keselamatan kita. Itu Rasul diundang, semuanya didakwai. Itu Rasulullah SAW. Itu abad pertama hijrah, 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajak melalui surat yang nulis sahabat, kemudian dikirimkan. Ketika sampai surat ini, karena menginginkan tadi sifat ingin agar iman, agar selamat di dunia, maka ketika ada surat yang dirobek, ada diantaranya Kisra di Iran itu merobek surat itu, dirobek, maka langsung didoakan, mudah-mudahan Allah mencabik-cabik negaranya. Betul, setelah itu negaranya tercabik-cabik, hancur Iran itu, Persia itu. Ngirim ke Najasyi. Pernah mendengar Najasyi ya? Najasyi itu waktu Rasulullah masih di Mekah, sahabat-sahabat itu mencari negara yang aman, karena di Mekah nggak aman, ditindas oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah yang ini memerintahkan kepada sahabatnya yang nggak kuat. Kalau yang kuat-kuat sih tenang aja, model Umar, nggak hijrah-hijrah itu. Sampai diperintah Rasul tuh hijrah ke Madinah. Tapi nggak pernah pergi ke Ethiopia, Habasyah dulu namanya. Dikirim. Nah di sana ada raja namanya Najasyi. Jadi Najasyi itu nama jabatan, sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu jabatan, presiden itu jabatan. Presidennya bisa namanya macam-macam. Najasyi itu jabatan di Ethiopia, namanya macam-macam. Fir'aun namanya macam-macam. Ada Ramses I, Ramses II dan seterusnya, itu namanya macam-macam. Sama dengan Kisra untuk nama jabatan di Iran, di Persia. Kaisar nama jabatan. Najasyi ini dikirimi surat, tapi bukan Najasyi yang saat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Najasyi. Kalau Najasyi itu meninggal, kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar kabar bahwa Raja Najasyi yang menerima 70 orang Muslim dari Mekah itu diamankan oleh Najasyi. Ketika meninggal Rasulullah sholat ghaib untuk Najasyi. Nah, Najasyi yang dikirimin surat itu bukan Najasyi yang sudah meninggal.
yang berikutnya, periode berikutnya, dikirimi surat seluruhnya. Karena apa? Karena menginginkan keimanan umat ini kemudian selamat dunia akhirat. Jadi diinginkan agar keselamatan kita. Coba punya pimpinan, punya rasul, punya nabi yang menginginkan agar selamat. Maka kemudian ajaran-ajarannya membuat kita aman, selamat. Disuruhnya untuk bertakwa, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, disuruh untuk mentaati Allah dan Rasulnya, disuruh untuk rasa qanaah, ikhlas, ridho, ya, menerima dari rizki yang Allah berikan kepada kita, qanaah, supaya kita bahagia. Orang yang nggak pernah qanaah, nggak pernah bahagia. Diberi berapapun dari Allah, dia tidak puas. Yang kedua, menginginkan agar umat ini mukmin dan selamat dunia akhirat. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, Nabi yang kita teladani ini adalah bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat sayang, belas kasihan. Ada ra'ufun, ada rahimun. Ra'ufun belas kasihan, rahimun kasih sayang. Bapak Ibu sekalian bisa memahami ya, ra'ufun rahimun. Ra'ufun belas kasihan. Belas kasihan biasanya kalau orang itu tidak bahagia, sengsara, kemudian ada belas kasihannya. Ada orang-orang yang di jalanan kemudian gak makan apa itu, muncul belas kasihan. Maka ada yang mengatakan belas kasihan ini sebenarnya bagian daripada rahmat, kasih sayang. Ra'ufun rahimun, belas kasihan dan sayang. Nah, belas kasihan, ada pendapat ulama, belas kasihan lebih dalam daripada rahim, rahmat. Tapi ada mengatakan rahmat lebih merata. Kalau belas kasihan hanya untuk orang-orang yang menderita. Tapi kalau rahmat siapapun. Maka rahmat yang diberikan dalam Islam ini, Bapak Ibu sekalian, rahmatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah kasihan, belas kasihannya dan kasih sayangnya itu bukan kepada muslim saja, kan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Apa rahmatnya untuk alam ini? Bangga punya Rasul seperti itu. Untuk manusia sudah jelas kasih sayang supaya masuk menjadi mukmin. Kasih sayang semua ajaran-ajarannya mudah, tidak ada yang sulit. Untuk manusia, selama di dalam Islam ini, selama dia tidak ingkar terhadap Allah, tidak syirik kepada Allah, maka jadi ahli surga. Selama tidak syirik, selama tidak kufur kepada Allah dan Rasulnya, selama mau mengikuti Nabi, itu dalam Islam. Untuk manusia seluruhnya, untuk mukmin, untuk orang-orang non mukmin, non muslim juga diberi kasih sayangnya itu. Dan banyak orang-orang yang non mukmin merasakan rahmatnya keislaman itu. Rahmatnya Islam tersebar di mana-mana. Dulu kalau seandainya orang-orang barat di Eropa,
abad pertengahan, abad kegelapan itu tidak ada nilai-nilai keislaman masuk ke Eropa, Eropa menjadi negara yang gelap gulita, artinya tidak punya kemajuan. Tetapi setelah bersentuhan dengan Islam, Islam masuk ke Eropa, Islam masuk ke Spanyol. Ya. Kemudian mereka belajar dari Islam. Di situ terjadi perubahan-perubahan. Sebab asalnya ya, kalau diperhatikan di dalam ajaran-ajaran kitab sebelumnya, itu tidak seperti dalam Al-Quran. Ya. Orang kaya itu sulit masuk surga. Nah, orang kaya sulit masuk surga, nggak ada yang kaya-kaya. Tapi tidak digunakan itu. Ya. Dalam ajaran kitab sebelumnya, kalau ditempeleng pipi kanan, serahkan pipi kiri. Kalau dalam Islam kan enggak, tempeleng ya tempeleng lagi gitu kan. Ya, seimbang, asal jangan berlebihan. Itu akhlak kekuatan namanya. Tetapi kalau bapak ditempeleng kemudian memaafkan orang itu, bahkan orang yang nempeleng diberi hadiah, itu baru berakhlak yang agung itu. Jadi diinginkan supaya orang-orang seluruh muslim, non muslim, semua manusia kasih sayang Islam ini tersebar kemana-mana. Nilai-nilai keimanan, keislaman, akhlak-akhlak mulia tersebar seluruh dunia. Terhadap binatang juga kasih sayang luar biasa. Kalau kita memberi makan kucing, kalau ada anjing kelaparan, kemudian diberikan air supaya tidak mati, itu pahala. Bapak Ibu sering mendengar hadis-hadis, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, dia masuk surga gara-gara menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Diambilkannya air, kemudian disediakannya untuk anjing itu. Akhirnya dia mendapatkan hidayah, menjadi seorang muslimah yang baik, masuk surga. Tapi ada seorang perempuan, ya, fihi rotin habasatha, seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia keram di dalam kamar, tidak diberi makan, tidak dilepas. Ya masuk neraka. Artinya kasih sayangnya kepada binatang nggak ada. Artinya kalau kita tuh sayang kepada binatang, itu karena ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Raufun rahim kepada mukmin itu. Tumbuh-tumbuhan jangan sembarangan, Pak. Motong tumbuh-tumbuhan itu jangan sembarangan. Apalagi bukan milik sendiri. Milik sendiri aja perlu dipikir-pikir kalau motong pohon. Yang disuruh itu banyak menanam. Sebab ketika kita menanam pohon, baik itu pohon berbuah atau enggak berbuah, berpahala, Pak. Berpahala. Bahkan kalau punya mangga berbuah, mangganya diambil, disedekahkan, jelas. Kalau nggak sengaja menanam pohon, kemudian ada yang nyambit mangganya, sedekah. Coba, kalau ada burung-burung makan buah-buahan kita, sedekah. Padahal kitanya nggak niat. Itu rahmat Allah, rahmat yang diserahkan kepada umat ini, kepada alam lil alam, rahmatan lil alamin. Itu seluruhnya membuat kita menjadi nikmat, pahalanya luar biasa. Menanam pohon, ada orang jualan bakso, kemudian berteduh di situ. Pahala Bapak itu. Bukan sekedar itu. Ketika banyak menanam pohon, kemudian daunnya kena sinar matahari, mengeluarkan oksigen, menetralisir oksigen, memproduksi oksigen. Niat enggak bapaknya? Enggak, tapi pahala itu. Maka jangan sembarangan motong pohon. Disuruhnya nanam banyak.
Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, ini ingat ini, in qamatis saah, bila tanda-tanda kiamat besar sudah datang. In qamatis saah, bila tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro tiba, matahari sudah terbit dari barat, itu tanda kiamat besar. Wa fi yadi adikum fusailah, di tangan kamu ada sebuah bibit korma. In istata'a ayaghrisaha falyaghrisha. Kalau bisa ditanam itu, walaupun sudah mau kiamat, tetapi ada bibit korma di tangan, tanam. Padahal korma itu kan belum tentu buah 3 tahun itu. Tetapi bukan masalah itunya, membereskan lingkungan hidup yang itu berpahala, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang yang tidak suka menanam pohon, itu berarti tidak mengerti kasih sayang yang disampaikan Islam untuk umat ini. Justru berusaha, ada rumah, ada tanamannya, kalau halamannya udah habis, ya pakai pot apa segala macam. Itu upaya, niat, ya Allah ingin menambah oksigen yang ada. Islam, ajaran apa lagi? Rahmatan lil alamin, raufun rahim, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW sangat belas kasihan kepada orang mukmin, sangat sayang kepada muslim. Kalau rahmatnya untuk seluruh alam, tetapi kasih sayangnya ditujukan kepada mukmin. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar mau meninggal saja, yang diingat itu mukmin, ummati, mengingat, diingatkan karena kasih sayang. Mungkin Rasulullah SAW sudah melihat bagaimana umatnya di akhir zaman. Banyak yang menghabiskan waktunya bukan hal-hal yang manfaat, banyak yang sia-sia, banyak yang ngobrol ke sana kemari nggak jelas manfaatnya. Sudah mengingatkan ummati. Nah, kita sebagai umatnya ini ya perlu untuk sebanyak-banyaknya ya mengikuti, sekuat mungkin untuk mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau itu bisa mengikuti semua, ya, tentunya tidak mungkin, ya tidak mungkin seluruhnya. Ya, kita mengikuti 1% akhlaknya Rasul saja beratnya luar biasa. 1% berat. Apalagi mengikuti sholatnya. Bapak-bapak kalau sholat ingin sama dengan Nabi, mustahil. Maka sholatnya Bapak yang saya muliakan, disuruhnya yang penting syarat rukunnya jelas. Maka perintah sholat itu dari Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian seperti kamu sekalian melihat aku sholat. Jadi kalau yang dilihat sholat itu apanya? Gerakannya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu yang kelihatan. Sedangkan hatinya kita tidak mungkin untuk seperti Rasulullah SAW. Maka kasih sayangnya kepada umat ini ketika nyuruh sholat pun, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian kamu sekalian melihat aku sholat bagaimana. Nah, karena Rasulullah sholatnya berkali-kali, ribuan kali sholatnya, maka tentunya ada yang rutin dilakukan, ada yang tidak rutin dilakukan. Yang rutin maksudnya dalam sholat seperti takbiratul ihram rutin dilakukan Rasulullah SAW. Tidak pernah sholat tanpa takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram dijadikan rukun. Membaca Fatihah, tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan baca Fatihah.
yang disaksikan para sahabat Rasulullah SAW. Maka baca Fatihah menjadi rukun yang rutin dilakukan. Sedangkan yang kadang-kadang dilakukan, dan boleh jadi versinya macam-macam, baca doa iftitah. Doa iftitahnya kadang-kadang Rasulullah didengarkan itu Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah buktasa. Yang itu. Tapi kadang-kadang Rasulullah di dalam doa iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama. Itu yang dicontohkan Nabi. Yang ini doa iftitah artinya bukan rukun. Yang suka. Yang sawabit, yang rukun. Rasulullah tidak pernah enggak ruku dalam sholat. Artinya ruku menjadi rukun. Iktidal menjadi rukun. Sujud menjadi rukun yang selalu. Sedangkan bacaannya macam-macam. Dalam sujud, di dalam ruku. Nah itu yang menjadi sunnah. Yang dicontohkan. Jadi mengapa ketika Rasulullah SAW bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli, karena kasih sayang kepada kita. Salatlah kamu sekalian seperti aku salat. Kalau kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak, maka kunut bukan menjadi satu yang fardu. Itu kasih sayangnya kepada umat ini. Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Supaya tidak beban kepada umat ini. Kalau kita sholat seperti Rasul, susah. Tapi yang bisa meniru Rasulullah dari yang kelihatan, yang disaksikan. Yang tidak bisa disaksikan ya masalah hati kita serahkan kepada Allah. Hanya contoh-contohnya Rasulullah dalam sholat itu betul-betul khusyuknya itu kita sulit untuk ya mengikuti Rasul dalam kekhusyuan yang sama dengan Rasul. Jadi kasihan kepada umat ini. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi penuh kasih sayang kepada umat ini. Nah, kasih sayang Rasul ini, Bapak Ibu saya muliakan, contoh ini. Nabi-nabi punya doa mustajab. Semua nabi. Tapi Rasulullah SAW doa mustajabnya untuk umatnya itu selain yang ada di dunia doa mustajabnya banyak, tetapi disimpan untuk umatnya di akhirat kelak. Kata hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, ya, itu disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi yang sebelumnya itu didahulukan di dunia ini doanya. Wa inni ikhtabatu da'wati. Tetapi aku simpan doaku untuk umatku ini syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Ini kasih sayang. Kalau di dunia ya doa para nabi itu luar biasa. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh, doa Nabi Musa itu mustajab. Tetapi nabi-nabi terdahulu di dunia. Tetapi untuk Rasulullah SAW, aku simpan doa mustajabku di hari kiamat. Maka berupa syafaat itu pertolongan untuk umat mukmin. Nah,
Fahiyata inailatun insyaallah. Siapa yang menerima syafaat itu? Man mata bin ummati la yusyrik billahi syai'a. Nah ini yang akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi, orang muslim yang meninggal dalam keadaan iman tidak syirik. Maka sekarang hal-hal yang kesyirikan, yang percaya kepada yang aneh-aneh, apa itu, mencari kekayaan dengan cara yang aneh, bukan sesuai dengan ajaran Rasul, maka hati-hati. Ya, yang mempercayai batu cincin bisa ini itu, cepat buang. Ya. Hati-hati kesyirikan, karena itu akan menjadi penghapus amal kita. Kalau ada kesyirikan dalam kehidupan kita, akan dihapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya kamu syirik, maka Allah akan menghapus amal-amal kamu sekalian. Jadi yang mendapatkan syafaat siapa? Orang yang meninggal dalam keadaan iman, tidak ada kesyirikan. Ini contoh kasih sayang Rasulullah SAW. Dalam satu khutbah, ini contoh kasih sayangnya kepada umat ini. Ya. Khutbah Nabi SAW dzata yamin bin nas. Kata orang, ya, dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah, dan khutbah Rasulullah itu tidak pernah panjang, khutbahnya pendek. Ayyuma rajulin min ummati sababtuhu sabah aw la'antuhu la'nah fi khutbi fa innama ana min waladi Adam. Kalau aku kadang-kadang melaknat Rasulullah, kadang-kadang melaknat atau menyampaikan sesuatu, ya kadang-kadang Rasulullah kepada orang-orang yang luar biasa nakalnya, jahatnya terhadap Islam, kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Abu Lahab langsung dilaknatnya itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan surat Al-Lahab. Ya, Tabbat yada abi lahabi wa tab, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, seorang dari umatku yang aku pernah mencelanya atau aku laknat saat aku marah, maka kata Rasulullah, aku hanyalah manusia biasa seperti anak cucu Adam. Aku marah sebagaimana mereka marah, tapi aku hanyalah diutus sebagai menebarkan rahmat untuk seluruh alam. Maka aku jadikan rahmatku sebagai simpanan di hari kiamat, syafaat. Jadi yang memberi syafaat Rasulullah SAW dengan seizin Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mendapatkan syafaat ini kita perlu mengokohkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yang akan menghasilkan cinta kepada Allah. Termasuk memperbanyak sholawat, termasuk meneladani ajaran-ajarannya, itu untuk mendapatkan rahmat, ya, syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW ketika qiyamul lail menangis, bukan untuk dirinya, istilahnya untuk menyelamatkan umatnya. Sampai pernah ketika sedang sholat tahajud membaca surat Al-Ma'idah sampai ayat 118, bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Artinya begini, seandainya engkau ya Allah menyiksa mereka karena mereka ini hamba-hambamu, wa in taghfir lahum, tetapi
bila engkau ya Allah memberikan ampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim. Karena sesungguhnya maha perkasa dan maha bijak kalau memberi ampunan. Pagi hari karena malam harinya berulang-ulang membaca ayat itu, in ta'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika pagi ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa tadi malam itu baca berulang-ulang ayat itu?" Maka beliau menjawab, "Inni sa'altu Rabbi asy-syafa'ah li ummati." Aku memohon kepada Rabbku syafaat untuk umatku. Fa'ataniha, maka Allah memberikan syafaat untukku yang aku berikan untuk umatku. Wa hiya naila insyaallah liman la yusyrik billah. Orang yang menerima syafaatku adalah orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Jadi melihat itu Rasulullah ketika memikirkan umatnya, sholat tahajud sambil menangis apa itu, karena mengingat umatnya. Ayat yang dibacakan tadi, Masya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, bila engkau menyiksa mereka, mereka itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi bila engkau ya Allah mengampuni mereka, nah ayat ini diulang, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijak. Itu meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku syafaat untuk umatku, diberikan kesempatan untuk memberi syafaat di akhirat. Karena yang memberi syafaat hanya orang yang diizinkan. Illa bi'irni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi illa bi'irni, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kasih sayang Rasul kepada umatnya. Sedikit-sedikit yang diingatkan itu adalah umatnya, mengingat umatnya lagi, umatnya ya. Sampai kalau ada jadi imam, kemudian ada anak menangis, imamnya perlu mempercepat sholatnya, jangan panjang-panjang ayatnya kalau mendengarkan anak nangis ya. Seandainya tidak menyulitkan, kata Rasulullah SAW, karena kasih sayangnya, setiap sholat itu seharusnya setiap mukmin adalah bersiwak. Laula an asyqa ala ummati lama alla amartum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kalau tidak ingin kalau tidak menyulitkan umatku, niscaya aku wajibkan untuk bersiwak sebelum sholat. Tapi karena takut menyulitkan, Rasulullah tidak mewajibkan, cuma sunnah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, inilah aku mufisalah uridu an utawil. Ketika aku sholat ingin memperpanjang sholatku. Fa asma' buka as-sobi, aku mendengar tangisan anak-anak. Artinya di zaman Nabi banyak anak-anak dibawa ke masjid. Fa atajawwazu fi sholati, aku ringkas sholatnya, maksud dipercepat. Karahiyata an asyqa ala ummi, karena takut anak itu menyusahkan ibunya menjadi enggak khusyuk ya. Sampai demikian perasaan Rasulullah SAW karena sayangnya terhadap mukmin. Banyak sekali ya pernah Rasulullah SAW kharaja Nabi SAW wa Umamah bintu Abil As ala atiqihi fasallah. Jadi pernah Rasulullah SAW itu keluar bersama kami dan di depannya ada anak Abil As, ada di
lehernya, di punggungnya. Anak kecil menaiki punggung Nabi saat sholat. Fa idza raka'a wadu'a. Kalau ruku takut anaknya jatuh, diletakkan. Anaknya diletakkan. Wa idza rafa'aha. Tetapi ketika berdiri diambil lagi. Itu sayangnya kepada umat. Jadi sudah seharusnya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini meneladani Rasulullah SAW ya, untuk mendapatkan syafaatnya, memperbanyak sholawat, mengikuti berbagai macam sunnah-sunnahnya, teladannya untuk mendapatkan syafaat. Rasa cinta kita kepada Rasul seharusnya melebihi dari cinta kita kepada yang lain-lainnya. Ya. Cinta itu yang paling utama kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad. Lihat di dalam surat At-Taubah ayat 24. Ya. 3 yang tidak boleh dikalahkan dalam cinta: Allah, Rasul, jihad. Kalau tidak, maka Allah akan memberikan satu ujian-ujian berat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.